Hari ini sebagai orang percaya, kita patut bersuka cita karena penghibur yang dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat ke sorga telah tergenapi kepada setiap orang percaya. Pertanyaannya, maukah kita menerima Roh Kudus itu atau menolaknya? Tentu ada tanggapan dan respon yang terjadi, mau menerima atau menolaknya, seperti Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid dan orang-orang saleh di Yerusalem. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa itu Pentakosta? Pentakosta atau hari ke-50 di mana dalam tradisi Yahudi dalam perjanjian lama adalah hari pemberian hukum Taurat, hari pembebasan dari perbudakan, dan hari di mana semua orang percaya merayakan hari terbesar bagi umat Yahudi, yang merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah dan dilakukan 7 minggu setelah Paskah. Kita dapat lihat itu pada Ulangan 16 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Dan dalam perjanjian baru, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, janji yang sudah Tuhan Yesus genapi kepada para murid bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka, yang tertuang dalam pembacaan kita saat ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan bacaan yang diturunkan oleh lembaga Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13, ada 3 poin penting yang perlu kita pelajari bersama. Poin yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, berbicara tentang pada waktu pencurahan Roh Kudus ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam bentuk jasmania, yang artinya peristiwa ilahi yang dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, yang artinya bunyi yang dapat didengar dan angin yang dapat dirasakan secara jasmani. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang artinya penampakan yang dialami secara jasmania, namun ini adalah kuasa ilahi yang menghampiri kehidupan manusia. Betapa mengagumkan peristiwa yang terjadi itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Lidah-lidah api. Api menggambarkan kehadiran Allah dengan segala kuasanya. Api sebagai lambang penyucian yang adalah cara Tuhan memulihkan dan memurnikan setiap manusia agar dapat menerima kuasanya. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang bukan berasal dari mereka, namun mereka dapat mampu berkata-kata dan dimengerti oleh semua orang yang mendengarnya. Karena bahasa Roh Kudus adalah ketika orang lain berbicara, maka orang lain yang mendengarnya mengerti. Poin yang kedua, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11 berbicara tentang bahasa-bahasa yang dipakai oleh para murid pada waktu itu, disaksikan dan didengar oleh pemiliknya yang berada pada waktu itu juga, sehingga menarik perhatian orang-orang untuk berkumpul di Yerusalem. Tidaklah secara kebetulan, karena memang Yerusalem telah menjadi tempat berkumpul orang-orang beragama dari segala dunia. Apa yang membawa orang-orang Yahudi dan penganut agama-agama Yahudi itu bersama-sama ke Yerusalem? Bukan untuk berkunjung sebentar merayakan hari Pentakosta, tetapi dikatakan mereka tinggal dan menginap di sana. Apa yang sesungguhnya mereka inginkan dan harapkan? Sesungguhnya yang mereka harapkan dan inginkan akan muncul seorang Mesias. Sebab hari-hari yang dinubuatkan Daniel baru saja lewat, yaitu tongkat kerajaan sudah beranjak dari Yehuda
Dan pada saat itulah orang-orang itu berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Kita dapat lihat itu pada Lukas 11 ayatnya yang ke-19. Hal inilah yang membawa orang-orang yang taat beragama datang ke Yerusalem, supaya mereka mendapat bagian awal dalam kerajaan Mesias. Kehadiran mereka tentu juga ada dalam rencana Allah, karena agar sewaktu-waktu banyak orang yang akan menerima kuasa Roh Kudus, walaupun respon dan tanggapan mereka berbeda-beda. Poin yang ketiga, ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi berbicara tentang orang banyak yang mendengar para murid berkata-kata dengan bahasa mereka tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, membuat mereka tercengang-cengang dan termangu-mangu, menggambarkan ada kekaguman, ada kegembiraan serta keyakinan akan penantian yang sementara mereka nantikan. Mungkinkah ini saatnya? Namun di sisi lain ada beberapa orang di antara mereka juga yang tidak merasakan akan kehadiran kuasa Roh Kudus, sebab mereka adalah orang-orang yang sejak awal pelayanan Yesus menolak akan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Mereka beranggapan bahwa para murid sedang mabuk sedang mabuk anggur manis. Dalam hal ini, ejekan mereka diucapkan dengan nada mengejek, kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang. Mungkin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang selalu menolak Roh Kudus, mereka melihatnya hanya sebagai omong kosong, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dengan demikian apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya dalam kehidupan kita lewat pembacaan kita di saat ini? Yang pertama, hadapilah segala tantangan dan pergumulan hidup di tengah dunia yang semakin berubah seiring dengan perkembangan zaman, karena sesungguhnya kita sudah dimampukan dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, sebagai orang percaya, peranan Roh Kudus dalam hidup kita harus menjadi kebutuhan rohani untuk kehidupan iman Bapak Ibu dan saya, sebab hanya dengan Roh Kudus dapat membimbing kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, untuk dapat menerima dan menggerakkan Roh Kudus dalam setiap diri pribadi kita, yang harus dilakukan adalah penyangkalan diri, merubah akan setiap perilaku duniawi kita lewat kata, tindakan, dan perbuatan, sehingga hidup kita akan benar-benar dibaharui untuk menerima Roh Kudus, untuk melengkapi kita bersaksi di tengah-tengah dunia yang berubah ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.